warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Alfi, host dari Special Interview with. Hari ini kita akan berbicara mengenai kinerja seorang humas dan bagaimana cerita suka duka menjalani profesi sebagai seorang guru. Bersama kita sudah kedatangan seorang figur madrasah, yaitu Kak Humas sekaligus seorang guru di MAN 3 Solo. Bersama saya telah hadir Bapak Nurmansyah SAG selaku Wakil Humas MAN 3 Solo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang sedang apa, Pak? Kalau hari ini kesibukan kita biasa. Yang pertama kita memastikan bagaimana madrasah dalam keadaan kondusif untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Baik itu dari sisi kesiapan siswa, kesiapan guru, kemudian kesiapan lingkungan madrasah. Nah, pada demikian kenapa kita mesti memastikan, karena lingkungan yang baik, nyaman, adem, sehat itu sesungguhnya akan menyokong terhadap terjadinya proses pembelajaran yang utuh. Kira-kira seperti itu. Kemudian di Bapak sendiri ini di bidang kehumasan, mungkin banyak dari pemirsa yang tidak mengetahui sebenarnya tugas dari bidang kehumasan ini apa saja, Pak? Ya, terima kasih. Humas kan itu semacam frase hubungan masyarakat ya, jadi hubungan masyarakat. Dalam artian yang sempit, humas itu dia itu bertugas bagaimana dapat mengatur kemudian menghidupkan fungsi-fungsi informasi. Maka ketika fungsi informasi berjalan dengan baik, maka di sana akan muncul bagaimana tugas dari madrasah ini menciptakan generasi yang berakhlakul karimah dapat terwujud. Jadi seluruh sistem itu akan berjalan dengan sendirinya ketika humas dapat menjalankan fungsinya. Misalnya seperti ini, humas dalam konteks di madrasah dia akan menjalankan fungsi kehumasan yang bersifat indirect atau direct. Indirect itu secara tidak langsung, artinya humas menyampaikan kepada warga madrasah ini yang mesti kita lakukan. Misalnya sebagai wakil humas, Bapak memastikan semua kondisi madrasah siap, maka secara tidak langsung Bapak sudah mengajak seluruh warga madrasah untuk ikut pula menyiapkan madrasah ini siap melaksanakan PBM dengan baik untuk semuanya. Kalau berbicara tentang direct, ya seperti yang kita lakukan misalnya seperti tadi, Bapak mendokumentasikan beberapa kegiatan siswa, kemudian merangsang, ya misalnya seperti yang baru ini kita lakukan, bagaimana anak-anak itu peduli dengan lingkungannya. Sesungguhnya itu juga membahasakan kepada yang lain untuk ikut pula meniru hal seperti itu. Barangkali itu tugas-tugas humas. Kemudian kalau di MAN 3 Solo secara terperinci, humas itu kan menyampaikan ke khalayak ramai semacam ya kira-kira seperti itu dalam artian sempit ya, tapi secara lebih luas bagaimana mengabarkan, menceritakan madrasah ini kepada orang lain di luar sana sehingga ada timbul ketertarikan. Nah, ketika kita menyampaikan itu madrasah sendiri harus siap. Kalau enggak nanti hoax jadinya kan, bohong nanti. Bapak sampaikan madrasah ini bagus. Tapi ketika orang melihat ke sini, tentunya seperti itu, tentu bahaya jadi wah lagi semacam. Kemudian kalau dari sisi tugas selain sebagai misalnya ada menyebut sebagai jubir, bahkan lebih luas dari itu, karena profesi humas dia penentu terhadap respon pihak ketiga terhadap madrasah. Ya misalnya seperti kemarin, Bapak bisa menghadirkan ketua DPR, ketua DPRD Kabupaten Solo. Sebenarnya di satu sisi memang itu tugas Bapak, bagaimana mengajak stakeholder ke sini. Dia tahu bagaimana MAN 3 Solo itu, bagaimana dari segala hal. Di sisi lain, kita juga berharap ada perhatian dari pihak ketiga atau orang di luar sana tentang kondisi MAN setelah dilihat, kemudian dia mengerti apa yang mesti dilakukan. Itu dalam arti yang lebih luas. Jadi
sebagai humas, jadi ada dalam pengertian yang sempit ya lingkup Merdeka Solo, dalam artian lebih luas tentu Bapak mesti membangun kerjasama dengan stakeholder, dengan DPR, dengan pemerintah, dengan masyarakat, tokoh masyarakat, bagaimana sama-sama memajukan Merdeka Solo. Baik, kerja sama Sebanyak-banyak mungkin bersama. untuk kebaikan bersama. Karena kemarin Pak Pandu juga menyampaikan waktu dia jadi pembina, sebenarnya untuk sekarang ini yang mesti kita lakukan. Kadang-kadang sebagian orang menjas DPR itu hanya duduk, kemudian rapat, ketawa, tinggi segala macam. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kami katanya kan waktu Bapak kunjung ke sana, kami butuh masukan, kami butuh informasi, kami butuh ruang. Jadi ketika ada masyarakat ke sini, dia menyampaikan bagaimana situasi yang sebenarnya di lapangan, di sanalah kami bisa bertindak. Nah, selama ini masyarakat kan suzon, nah kira-kira begitu ya, suzon saja kita kami. Tapi kami tidak dapat info apa yang mesti kami lakukan. Tapi dengan seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi madrasah-madrasah lain atau sekolah-sekolah lain, bagaimana dia bisa menghadirkan anggota dewan ke sini bercerita segala macam. Maka pembangunan tentu bisa kita lakukan dimulai dari sana. Berbicara soal humas ini tidak terlepas dari yang namanya jurnalistik atau pemberitaan. Iya. Nah, kemudian dalam menulis pemberitaan atau menyampaikan informasi itu gampang susah atau gampang susah? Barangkali yang ketiga, gampang susah. Gampang tidak juga, susah juga tidak. Barangkali gampang susah. Gampangnya ketika kita memberitakan hal-hal yang tidak rumit unsur-unsurnya di dalam. Ya misalnya kalau upacara, karena kita fokus pada satu materi, kita tidak sulit. Nah, misalnya kemarin kita hanya menyampaikan amanat pembina upacara, ya apa yang beliau sampaikan, kira-kira seperti itu. Tapi ketika sudah banyak instrumen di dalam, banyak pihak yang terlibat, kita mesti berpikir keras apa yang mau kita sampaikan. Kalau kita hanya menyampaikan satu hal kondisi saja, ya publik barangkali rugi. Ya, karena hanya satu yang kita sampaikan. Tapi bagaimana dari seluruh instrumen yang ada di sana bisa dalam satu berita terwakili semuanya. Ini yang berimbang. Iya, berimbang kemudian mengakomodir seluruh peristiwa yang ada di sana. Ketika kita memberikan berita tentang foto, itu banyak hal yang bisa ditangkap oleh penerima pesan. Tapi kalau kita hanya dengan kata-kata barangkali ini sedikit. Nah, terbatas. Nah, maka dalam sebuah pemberitaan, berita online dengan berita koran itu beda. Kalau berita online, pemirsa barangkali hanya butuh judul, kemudian paragraf pertama, sudah selesai itu. Tapi kalau berita koran, berita majalah itu biasanya lebih detail, lebih panjang, lebih berinci. Nah, kalau Bapak di sini kan ada Bapak menulis berita online, kemudian ada berita online itu disiapkan juga untuk berita di SN, untuk di majalah. Barangkali ya gampang-gampang susah lah kira-kira seperti itu. Kemudian selain itu seorang jurnalis itu memang harus kaya dengan ilmu, kaya wawasan, ilmu, trik, strategi segala macam. Makanya dalam jurnalistik itu orang segan dengan wartawan. Kenapa segan dengan wartawan? Karena wartawan itu wadahnya ilmu pengetahuan, semuanya di sana. Dan mungkinlah seorang wartawan akan mendatangi seorang polisi terkait kasus pembunuhan misalnya, kecuali wartawan itu sudah punya wawasan tentang itu. Ya apa yang mau ditanya sih, cuma tanya dia nggak mengerti ya kan? Apa tugas polisi, apa peran polisi? Makanya itu. Kemudian kalau berbicara soal menulis sebelumnya, dari Bapak sendiri nih dari kapan hobi menulis? Apakah sejak diletakkan di rumah atau sudah dari muda sudah hobi terhadap jurnalistik itu? Kalau dari awal Bapak sendiri belum mengenal begitu jurnalis. Tapi waktu kuliah semester 8 teman-teman sudah wisuda semuanya, kita belum. Karena ada ketakutan nanti pulang kampung mau jadi apa. Kalau nanti bertani juga, malu juga. Kenapa udah S1 kok bertani juga? Belum siap mental. Sehingga ada kawan yang di PES koran mingguan mengajak gabung. Kemudian ditambah lagi waktu itu sedang
Demam Pilkada pemilihan gubernur, dan koran kita itu berdiri di belakang salah satu kandidat gubernur waktu itu. Alhamdulillah Bapak itu duduk jadi gubernur Sumbar. Bapak diajak gabung di sana, ikut tes, disuruh bikin berita, alhamdulillah lolos. Dari semenjak 2004, waktu itu memulai di jurnalis, memang jurnalis mingguan, bukan harian ya. Itulah mulai pengalaman yang pertama. Jadi secara kalau ditilik dari SD, MTS, enggak ada. Itu baru pengalaman pertama. Berulang saat di perguruan tinggi itu ya, Pak? Iya, perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk profesi, kita beralih sedikit, Pak. Iya. Seorang guru ini sudah berapa tahun Bapak jadi seorang guru? Dulu di madrasah maksudnya ya. Di madrasah dari 2006 ya kira-kira 14 tahun. 14 tahun ya. Tapi kalau guru sebelum itu juga sudah guru MDA semenjak dari mana, kemudian lanjut di kuliah juga jadi guru MDA 3 tahun itu ya menjelang tamat, kemudian sini Kemudian 14 tahun menjadi seorang guru Iya. itu ada suka dukanya kebetulan. Kalau persoalan suka dan duka di dua sebenarnya, suka ada sukanya. Yang pertama, Bapak sendiri memang suka dengan profesi itu. Kalau dari sejarah, barangkali gen ibu yang turun, ibu adalah guru, kemudian kakek Bapak juga guru, kemudian keluarga dari pihak laki-laki, dari orang tua laki-laki Bapak juga banyak guru, jadi barangkali itu turun sedikit, jadi senang dengan guru. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan banyak orang. Dukanya kita akan berhadapan dengan makhluk hidup yang saban hari, saban waktu dia akan berubah sesuai dengan kondisi psikologisnya. Bahkan pengalaman yang terburuk waktu guru MDA di Padang itu karena tidak punya keterampilan menjadi guru, ya sempat anak-anak kecil itu umur 7 tahun lah, dia kembar, itu mengeluarkan kata-kata kotor semua Pak. Ya karena kita memang tidak punya ilmu tentang guru. Kemudian dukanya lagi ketika seorang guru berada dalam sebuah sistem, di sanalah seorang guru itu mesti berpikir ekstra keras bagaimana ketika dia menjalankan tugas-tugasnya sebagai guru tetap memperhatikan kehendak pimpinan, kehendak atasannya. Karena ada di sana kepentingan lembaga, kepentingan atasan, kepentingan guru, kepentingan siswa, semuanya mesti diperhatikan. Sehingga ketika menjalankan tugas ada harmonisasi. Tidak ada yang seolah-olah mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Ada satu kesatuan gitu ya Pak. Ada satu kesatuan harmonisasi. Kemudian di masa sekarang itu tugas penting seorang guru itu sebenarnya apa? Karena kalau menjelaskan dan lain sebagainya itu kan ada media yang justru lebih lengkap. Nah, peran penting seorang guru di masa sekarang menurut perspektif Bapak ini seperti apa? Pertama, peran guru tentu sesuai dengan tugas-tugasnya sebagaimana yang diamankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, Undang Nomor 5 Tahun 2014 kalau tidak salah, nanti bisa dicek lagi. Itu tugas guru itu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, kemudian melaksanakan tindak lanjut. Nah, berkaitan dengan kondisi kekinian, undang-undang guru itu sudah beberapa tahun belakang, otomatis kalau dibawa ke kondisi hari ini tentu tidak lagi, tidak seluruhnya match dengan kondisi kekinian. Ada yang kurang relevan gitu. Ada yang kurang relevan karena masa sudah berganti. Otomatis kalau berbicara undang-undang tentu nanti pemerintah akan membuatkan peraturan-peraturan pelengkapnya. Itu dari sisi regulasi. Tapi dari sisi kondisi kekinian, bagaimana guru hari ini, otomatis dia akan bergeser. Peran guru tidak hanya sebatas melaksanakan undang-undang, tapi guru juga mesti mendidik. Ya. Mendidik di masa 10 tahun belakang dengan hari ini sungguh jauh beda. Kalau dulu generasi 2000-an barangkali kira-kira begitu. Kalau sekarang ada generasi milenial, generasi Z, ya macam-macam. Otomatis guru mesti berpikir juga seperti itu.
dia tidak bisa mendidik model 10 tahun belakang. Dia mesti mendidik dengan model hari ini. Sudah adaptasi. Iya, maka ada pergeseran. Maka seorang guru itu mesti memiliki integritas full semuanya, akhlak yang full, karakter yang semuanya bagus. Nah, itu yang harus dihadirkan di sini. Kemudian berkaitan dengan sumber pembelajaran ya banyak. Barangkali cakapnya seperti ini, punya Android, punya paket data, udah selesai itu berkaitan dengan materi. Tapi yang berkaitan dengan fungsi guru sebagai contoh teladan, sebagai figur segala macam, tidak cukup dengan itu. Guru mesti hadir dengan anak-anak. Saban hari dia mesti bercerita, dia mesti berdialog. Tidak bisa seorang guru itu ngajar keluar, masuk ngajar lagi, masuk. Dia mesti hadir bersama anak-anak. Di sanalah nanti anak-anak akan berbicara, oh guru ideal seperti ini. Dan pesan untuk seluruh Indonesia mungkin agar tetap semangat dalam menjalankan tugas. Ya. Untuk guru Indonesia harus kembali kepada jati diri. Bagaimana seorang guru itu adalah figur yang merubah segala-galanya. Bagi bapak sendiri, bapak bisa seperti ini karena guru. Gurunya siapa bapak tidak tahu, tadi kan lagi. Tapi pasti guru yang terbaik yang akan menghasilkan siswa yang terbaik. Kembali ke jati diri itu penting. Kenapa? Karena banyak hal yang akan menggeser peran-peran guru. Contoh seperti yang disebut tadi, kalau guru hanya sebagai sumber belajar, maka akan dilupakan oleh siswa. Barangkali Mbak Google lebih hebat lebih lengkap, lebih detail. Tapi posisi guru di mana? Posisi guru adalah letaknya di nilai-nilai tadi, jati diri tadi, sinar. Kemudian nih untuk bapak pribadi, proyek ke depannya apa yang kalian lakukan? Sebagai guru, Sebagai humas atau sebagai guru? ya, yang pertama sebagai humas. Barangkali setelah hampir setahun Bapak jadi humas, banyak pihak yang sudah Bapaknya bercerita, berdiskusi, termasuk dengan ketua DPRD. Tentu Bapak sudah punya langkah-langkah yang mesti Bapak lakukan. Langkah-langkah yang pertama adalah kembali menjaring informasi tadi, kemudian dibuatkan sebuah rencana tentang itu, ya, planning tentang itu. Karena secara situasi kita mesti bergerak. Kemarin kita sudah mulai penjajakan, sekarang kita bikin penjajakan itu dalam sebuah planning rencana, kemudian kita kuatkan dalam bentuk kerjasama. Nah, misalnya seperti kemarin di DLH Dinas Lingkungan Hidup kita sudah MOU itu, sudah ditandatangani kecamatan. Barangkali secara tugas Bapak sudah bisa merangkul orang Pemda, walaupun dari sisi Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan kemarin di Dinas Lingkungan Hidup mereka juga sudah membocorkan beberapa hal berkaitan dengan program madrasah. Ditunjukkan trik-triknya bagaimana mengajukan proposal, bagaimana yang proposal yang bisa kami rekomendasi, dan bocorkan. Nah, kemudian untuk DPRD kita juga sudah komunikasi, Bapak sendiri sudah memfasilitasi komite madrasah bertemu dengan DPR. Berarti tugas Bapak sudah laksanakan. Nah, kemudian tugas Bapak lagi berikutnya menjemput bola apa yang beliau sampaikan kemarin. Salah satunya membenahi madrasah kita dari dalam, kemudian apa yang mesti kita jual di sana. Yang jelas saja kemarin akan muncul sebuah persoalan itu, ternyata di DPR itu bantuan untuk madrasah dalam artian sulit untuk terakomodir, tidak semudah seperti SMP, SMA, SD, karena kita sudah punya kementerian sendiri. Jadi kita tidak punya anggaran di DPR sebenarnya. Itu tantangan untuk komite, untuk madrasah dan humas sendiri. Sekarang bagaimana Bapak memproklamirkan bahwa madrasah itu, bahwa Mantika Solo ada bagian dari pencetak putra terbaik Kabupaten Solo. Tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, kenapa Mantika Solo dalam acara-acara Pemda mesti diundang? Mengapa mesti dia dipanggil ikut kegiatan itu semua macam, sementara satu sisi kebutuhannya dan akomodir itu kan berbeda jadinya. Jadi kalau bisa ke depan Bapak ingin
Man ini betul-betul nampak hadir bersama sekolah-sekolah lain, bahwa Man 3 Solo ini juga ikut terlibat mencetak generasi terbaik putra Kabupaten Solo. Man 3 Solo juga besar. Iya, Man 3 Solo juga bisa. Nah, kemudian tadi sudah serius, ya sudah Terlekaku ya. kaku gitu. Nah, sekarang kita main game. Akhirnya ada relax sedikit ya. Relaksasi. Pertama itu pernah atau tidak pernah. Nanti Bapak tinggal memilih satu kata, apakah Bapak pernah atau tidak pernah bantu. Nah, kemudian sebutkan alasannya Pak. Ya, oke. Yang pertama, pernah atau tidak pernah seorang Bapak Nurmansyah dimarahi guru ketika di sekolah? Oh, pernah. Sering ya Pak? Kalau sering enggak juga, tapi pernah. Itu waktu SD juga pernah, waktu MTS juga, waktu di MAN apalagi. Yang parah di mana? SD. Di SD waktu itu karena kita disuruh tampil oleh Pak Guru, Bapak Darlis, alhamdulillah beliau sekarang masih hidup ya. Disuruh tampil, dibikin di depan ada tugas, tapi salah. Ketika balik ke belakang, Bapak ketawa, dipukul waktu itu. Masih ingat di baunya dipukul pakai tongkat. Itu waktu tengah kita masih kecil. Tapi masih berkesan. Tapi kesannya alhamdulillah kesan positif. Ternyata dengan itu Bapak lebih serius lagi. Kita kalau Allah belajarnya juga tidak dapat. Kemudian di MTS waktu itu swasta, itu sama Bapak guru fisika. Itu masalah tampil ke depan, Bapak mau tampil. Karena pemalu dulu atau gimana Pak? Takut tidak bisa? Bercampur, malu ya, takut tidak bisa juga ya, bercampur semua. Kemudian waktu di Man Kota Baru sudah mulai berkurang ya, karena guru-guru di sana dia fokus ke materi pembelajaran. Udah capek. Kalau di kampus di waktu kuliah juga pernah diusir sama dosen. Kenapa waktu itu? Ya, dulu udah dibuat komitmen 10 menit diberi toleransi untuk pulang. Kita udah lewat. Almarhum Profesor Lama Yulis waktu itu. Ya, Bapak datang terlambat. Kemudian apa kata beliau? Saudara di lokal ini kan? Ya Pak, sudah tahu turunnya? Sudah Pak. Oke, terima kasih kata beliau kan. Otomatis Bapak spontan aja langsung keluar. Kira-kira. Dimarahi dulu sudah pernah. Iya, dimarahi dosen sudah pernah. Dimarahi anak juga sudah waktu itu. Kemudian yang kedua, pernah atau tidak pernah Bapak dimarahi atasan? Kalau dimarahi atasan, kalau untuk hari ini sering. Ya, marahnya secara tidak langsung ada langsung. Kalau secara tidak langsung itu dalam bentuk bahasa-bahasa pimpinan terkait dengan kinerja kita. Kalau marah secara langsung dipanggil ke ruangan juga ada. Nah, kemudian kalau bagi Bapak sendiri malah beruntung dimarahi. Ya, kenapa beruntung dimarahi? Karena waktu itulah orang akan mendidik dan mengajar kita. Karena kita sendiri lemah untuk itu. Ya contoh Bapak sendiri, kapan Bapak memarahi diri sendiri? Kapan Bapak membentak diri sendiri? Kan jarang juga. Nah, dengan ada orang lain, dalam hal ini atasan, pimpinan, dimarahi, ya waktu itulah momen bagi kita untuk memperbaiki diri. Bahkan orang yang tidak pernah dimarahi justru kalau Bapak nilai itu yang tidak beruntung. Ya, karena orang yang tidak pernah dimarahi, dia akan selalu berpikir dia itu perfect, dia tidak punya kekurangan. Nah, tapi dengan dimarahi, di sanalah begini saya, ini kekurangan saya. Tentu ke depan Bapak akan memperbaiki itu. Sering dimarahi itu? Sering betul, tentu tidak sering ya. Karena orang dewasa kan marahnya tidak sering. Malu juga kalau sering-sering. Nggak lama-lama ya. Nah, situasi juga. Kemudian yang ketiga, pernah atau tidak pernah merasa emosi atau bahkan frustasi ketika melihat kelakuan siswa? Kalau frustasi, barangkali frustasi itu penyakit ya Dep ya. Tapi alhamdulillah Bapak juga bermohon kepada Allah yang tidak diinggapi itulah kira-kira. Tapi kalau masalah emosi, sampai emosinya ke ubun-ubun, iya. Maksudnya sampai ke ubun-ubun, di rumah tidur pun masih ingat kenapa anak-anak seperti itu. Sampai di sana. Bahkan kadang-kadang
marah di sekolah, marahnya juga sampai ke rumah, Bawa-bawa. bawa ke rumah tanpa disadari itu. Yang Bapak sajikan hari ini adalah anak-anak rasa dia untuk memperbaiki hidupnya jauh dari hal yang Bapak harapkan. Ya kalau Bapak pribadi sebagai guru, ketika tugas sudah Bapak laksanakan, tentu Bapak merasa puas bahwa tugas sudah dilaksanakan. Tapi yang Bapak sedihkan, kenapa tidak ada umpan balik dari siswa bersangkutan untuk memperbaiki diri? Kenapa demikian? Rugilah ketika masa-masa dia sebagai siswa dia tidak sungguh-sungguh untuk menerima pengetahuan, menerima nasihat, macam. Sementara waktu dia akan berjalan terus. Walau dididik seperti apapun dia tidak mau berubah dirinya sendiri, susah juga, susah. Sedih kita jadinya. Tapi ada sebagian kecil yang mau berubah, alhamdulillah ya kan. Tapi lebih banyak yang Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan bangku perkuliahan. Kalau skripsi dulu, Bapak berapa lama paling mengerjakan skripsi itu paling lama berapa hari? enggak hari deh, Semalam. bulan, enggak hari bulan. Ya. Nah, selama sebulan Bapak punya skripsi pernah ditolak dosen ya? Begini, dalam tahapan membuat skripsi itu kan dari semester 1 kan kita sudah tahu ya. Pertama aturan, yang kedua itu ketika pengenalan lingkungan kampus kan sudah disampaikan materi itu. Kalau seorang sarjana itu wajib membuat skripsi dan laporan, skripsi atau laporan. Kalau skripsi tamat nanti dia bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Tapi kalau laporan enggak. Jadi kalau bagi yang ingin tidak melanjutkan cukup di laporan saja. Kalau skripsi berarti dia mesti bisa melanjutkan ke jenjang S2 atau S3. Tahap pertama dia pengajuan judul dulu. Judul ke naskah akademik. Nanti judul itu dibuat dalam bentuk naskah beberapa lembar. Nanti PA di sana dia akan menilai urgen tak urgen judul yang diambil ini. Pernah ditolak nggak sih? Pernah ditolak. Ya pernah ditolak. Kita mesti berulang-ulang. Kemudian setelah judul di ACC, baru nanti tahap pembuatan skripsi. Kemudian yang selanjutnya pernah atau tidak pernah ini mantan dari siswa mahasiswa itu ketika berpapasan itu dia alumni seperti orang tidak kenal. Padahal Bapak kenal. Nah, kalau itu pernah gitu seperti itu. Barangkali cuma Bapak berpikir waktu itu mungkin Bapak tak nampak. Nah, nampak tentu tidak ditegur, tapi kalau nampak bisa ditegur. Kemudian yang ini kalau sepak bola dalam di babaknya ini Pak, ini sudah babak kedua. Iya. Yang selanjutnya, Oke. ini Bapak menilai misal mobil atau motor, mobil misalnya, bukan juga alasannya. Yang pertama, waka kurikulum atau waka kesiswaan. Kenapa? Karena kurikulum itu adalah bingkai sebuah, kalau dibagikan ke foto itu figura itu. Nah itu yang mesti dilakukan. Kemudian alasan lain, kurikulum itu adalah hal yang mesti dilakukan oleh semua warga di Indonesia. Kemudian kurikulum itu juga lah nanti akan menjadi indikator bagaimana BBM di Merdeka Solo ini berjalan dengan baik, karena di sana dilihat. Kemudian dari kurikulum itu juga nanti apa output Merdeka Solo nanti lihat dari kurikulum. Karena kurikulum itu ada dua, Arif. Kurikulum dalam artian sempit, ada kurikulum dalam artian luas. Kalau dalam artian sempit ya ada bidang studi, ada penilaian, ya, kemudian ada juara 1, juara 2, segala macam, ya. Tapi dalam artian luas, kurikulum itu adalah landasan berpikir bagi pelaksana kebijakan di Merdeka Solo ini menjalankan program pendidikan. Landasan berpikir. Iya. Kemudian untuk kurikulum pun juga selain landasan berpikir, juga banyak mikir. Itu begitu. Artinya kurikulum made in Merdeka Solo itu apa? Tanya sama kurikulum. Kemudian yang selanjutnya Pak, Bapak pilih salah satu ini Pak. Ya.
MTK atau OSIS? Tapi jawabannya salah lagi Pak setelah jeda periklan. Kita kembali lagi masih bersama saya Arif Alfi yang memandu acara special interview with bersama narasumber Bapak Nurmansyah SAG. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak, politik atau jurnalistik? Barangkali Bapak memilih jurnalistik ya. Ya. Kalau politik itu satu arah, ya. Artinya sebagai figur politik Bapak akan disenangi orang dan juga barangkali banyak juga yang tidak senang. Ya. Kalau jurnalistik, semua orang akan menyenangi jurnalistik, kecuali barangkali orang yang tidak senang dengan jurnalistik. Kemudian jurnalistik ini dia banyak hal yang bisa dia sampaikan. Tapi kalau politik, dia akan menyampaikan satu arah. Kalau jurnalistik itu seumur hidup, ya, bahkan mati saja pun fungsi jurnalistik jalan. Tapi kalau politik dia hanya terbatas. Ketika jadi anggota partai atau anggota dewan legislatif, di sanalah fungsi-fungsi politik bisa dilaksanakan. Jadi kita memiliki kekuasaan. Tapi kalau jurnalis dia tidak terbatas. Bahkan mati pun sudah 10 tahun belakangan, ceritanya tetap itu. Ya, misalnya seperti Hamka itu orang jurnalis. Sudah mati belasan tahun, tapi cerita Hamka tetap eksis hari ini. Jurnalis itu. Iya, jurnalis itu. Bahkan jurnalis itu juga lah yang merubah wajah dunia, masa bangsa Indonesia lewat tulisan itulah. Ya kalau tidak ada tulisan-tulisan perubahan, gerakan-gerakan kemerdekaan, bagaimana Indonesia ini bisa menang, bisa bersatu. Peran penting jurnalistik juga sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia gitu Pak. Iya, penting, sangat penting sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya nonton berita di TV atau baca berita di internet? Situasional sebenarnya. Ya kalau bisa nonton maka kita akan lihat TV. Kalau tidak sempat nonton kita lihat internet. Yang terakhir ini Pak, Ya, MTK atau OSIS? MPK. Kenapa? Ya. Pak dulu membina OSIS? Ya, pembinaan OSIS itu. Kenapa? Ada satu harapan besar di MPK. OSIS itu kan alumni sudah jelas ya. Bahkan di beberapa madrasah ya cuma ada OSIS saja. MPK ya, tidak ada. MPK tidak ada. Dengan MPK ruang geraknya lebih luas ketimbang OSIS. Kalau MPK dia menghimpun aspirasi dari bawah. Jadi sifat pekerjaannya bottom up dari bawah gitu ya. Tapi kalau OSIS dia top down, dia dari atas. Pasti dia akan menafsirkan keperluan pembina atau dia akan menafsirkan kebutuhan kita OSIS. Tapi kalau MPK dia akan menerima aspirasi dari bawah. Dia kumpulkan semuanya kemudian dia apungkan. Nah, di situ urgennya. Nah, kemudian untuk terakhir untuk segmen penutup, misal saya sebutkan satu nama, Bapak sebutkan cuma satu kata tentang nama tersebut. Nanti ya Pak. Ya. Ya. Bapak Junaidi. Pekerja keras. Ya. Bu Nel Fitra. Giat. Pak Ilyasman. Kukuh. Pak Biwat. Tegas. Mungkin cukup itu dulu Pak. Kemudian ada satu lingkungan Pak, 3 kata tentang man tidak sholat. Hebat, mantap, dan kuat. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk program kami. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Profesi seorang guru tak boleh sebelah mata dipandang. Mereka adalah para pejuang yang menjadikan murid-muridnya menjadi pemenang serta menjadi bintang dan juga menjadi penggagas di masa depan yang akan datang. Tetap berjuang, tak peduli berapapun halang rintang. Sekian program special interview with Bapak Nurmansyah SAG. Semoga ada inspirasi, informasi, dan edukasi yang dapat diserap dari tontonan kali ini dan tontonan yang dapat dijadikan sebagai tuntunan. Saya Arif Alfi pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나